Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini kita akan kembali membahas tentang sejarah Sulawesi Selatan. Dan di episode kali ini, bahasan kita adalah tentang Siri Na Pace sebagai prinsip hidup masyarakat di Sulawesi Selatan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Siri Na Pace ini merupakan istilah yang sering diucapkan oleh masyarakat di Sulawesi Selatan hingga saat ini. Istilah ini begitu melekat hingga tak jarang kita melihatnya dan mendengarnya. Oke, sebelum masuk pembahasan, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita memasuki pembahasan. Siri Na Pace adalah sebuah konsep pemikiran yang telah ada di Sulawesi Selatan sejak zaman dulu. Konsep Siri Na Pace ini tak jarang menjadi alasan seseorang untuk berdamai. Namun tak jarang pula menjadi alasan bagi seseorang untuk berperang. Siri Na Pace terbagi ke dalam dua buah kata, yakni dari kata siri dan pace. Siri sendiri dapat diartikan sebagai harga diri atau rasa malu. Baik rasa malu maupun harga diri, keduanya saling berkaitan. Seseorang yang punya harga diri pasti juga memiliki rasa malu. Konsep siri ini beranggapan bahwa setiap orang itu punya harkat dan martabat yang harus dijunjung tinggi. Setiap orang itu punya harga diri yang harus dipertahankan, serta ada rasa malu yang harus dijaga. Rasa malu untuk tidak berbuat hal yang kurang baik, serta rasa malu untuk tidak menepati janji. Meskipun terdengar elegan, namun siri ini ibaratkan dua buah sisi mata koin. Karena apabila ada seseorang yang sirinya atau harga dirinya dijatuhkan oleh orang lain, maka bagi orang itu harga dirinya seperti telah tercoreng dan penuh dengan kotoran. Olehnya itu, dia harus melakukan cara apapun agar bisa mengembalikan harga dirinya tersebut. Tak jarang, dia rela mengorbankan nyawa hanya demi mengembalikan sebuah harga diri. Pepatah Bugis sendiri pernah berkata, lebih baik mati karena mempertahankan siri daripada harus hidup tanpa siri. Tak heran, pada zaman itu, banyak orang yang saling menghunuskan senjata satu sama lain, hanya karena hal-hal yang bagi sebagian orang mungkin hanyalah masalah yang sepele. Namun bagi orang tersebut itu bukanlah masalah sederhana. Ini adalah tentang harga diri dan juga tentang dirinya yang dipermalukan atau dipakas siri. Selain itu, ada juga konsep pace atau pese. Pese atau pace dapat diartikan sebagai perasaan bersalah dan juga empati. Sebuah sikap di mana seseorang seperti ikut merasakan penderitaan yang dialami oleh orang lain. Pace dianggap sebagai bentuk sikap peduli terhadap sesama, terhadap orang-orang yang sesuku atau orang yang sekampung dengan kita, keluarga, teman, dan tetangga. Rasa peduli yang seolah ikut merasakan penderitaan orang lain. Itulah yang dimaksudkan dengan pace. Itulah mengapa banyak orang di Sulawesi Selatan hingga dewasa ini selalu memiliki sifat kekeluargaan. Sifat di mana seseorang akan membantu siapapun yang berasal dari keluarganya. Meskipun pada realitanya mereka tidak begitu akrab. Namun, karena berada dalam satu nenek yang sama, maka tidak ada alasan untuk tidak saling membantu. Konsep pace ini juga berlaku untuk rekan sesuku dan kelompok-kelompok lainnya. Tak heran, kadang kita menyaksikan fenomena di mana ada seseorang anak yang dipukuli oleh temannya. Maka biasanya anak itu akan melapor ke keluarganya. Dan pada akhirnya, keluarganya akan mendatangi keluarga dari anak yang memukulnya tersebut. Kasus lain juga biasa kita jumpai pada anak remaja, di mana apabila ada teman sepermainannya dipukul, maka temannya yang lain akan ikut merasa tersinggung dan marah. Maka pada akhirnya, terjadilah perkelahian antara kelompok remaja di antara mereka. Kalau kita arahkan ke arah kasus yang lebih besar, maka bisa saja itu menjadi perang antar desa hingga perang antar suku. Mungkin bagi sebagian orang konsep Siri Na Pace ini hanyalah sebuah ideologi yang terlalu berlebihan.
Mengapa seseorang rela berbuat kejahatan, lalu mengorbankan hidupnya hanya demi sebuah harga diri? Bukankah itu terlalu berlebihan? Nyatanya, bagi orang Sulawesi Selatan, harga diri itu jauh lebih penting dari apapun. Harga diri seseorang ibaratnya sebuah rumah yang berdiri dengan kokoh. Rumah yang jadi tempat tinggal dan juga tempat berteduh. Jika ada orang lain yang mencuri di rumah tersebut atau merusak rumah tersebut, maka akan membuat sang pemilik rumah marah dan pada akhirnya akan melakukan segala cara demi membalaskan kerusakan rumahnya. Konsep Sirik Napace inilah yang kemudian membuat seorang Arung Palaka bangkit untuk melawan Goa. Arung Palaka tidak terima harga dirinya sebagai seorang bangsawan, harga diri para Raja Bone yang seolah dilucuti oleh kerajaan Goa. Dia tak terima rakyatnya dijadikan sebagai budak, diperintah dan dijajah oleh Goa. Meskipun pada akhirnya dia harus beraliansi dengan POC, namun Arung Palaka pada akhirnya hanya memiliki satu tujuan, yaitu ingin mengembalikan kehormatan suku dan bangsanya kembali seperti sedia kala. Oke, tentang kisah Arung Palaka ini akan kita bahas juga di beberapa episode ke depan. Kita kembali lagi pada konsep Sirik Napace. Sebagai kesimpulan, Sirik Napace adalah sebuah pemikiran, sebuah falsafah, sebuah ide, dan prinsip hidup bagi masyarakat di Sulawesi Selatan, utamanya pada suku Bugis dan Makassar. Terdapat sebuah pepatah berbahasa Makassar, yaitu Ikambe Mangkasaraka, Punna Tasiri, Paceseng Nipabulo, Sibatangang, yang artinya, hai orang Makassar, jika bukan sirik yang mempersatukan kita, maka pacelah yang menjadi penyatu kita. Selain itu, ada juga pepatah Bugis yang berkata, Ia sempugiku, rekua de na sirik na engka mesa pesena, yang artinya, hai sesama orang Bugis, jika tidak ada lagi sirik, tentu masih ada pese. Dua pepatah ini merujuk pada pemaknaan tentang betapa pentingnya sebuah rasa malu atau sirik bagi seseorang. Jika sirik tak mampu menyatukan seseorang dengan orang yang lain, maka masih ada pese atau rasa kepedulian yang akan menyatukan mereka. Dalam sebuah suku yang sama, dalam sebuah kerajaan yang sama, dalam ikatan keluarga. Mereka punya harga diri yang penting untuk dijaga agar tidak dirusak oleh orang luar alias sirik. Dan mereka juga harus menjaga keharmonisan dari dalam dengan cara peduli dengan sesama alias pese. Dan teman-teman, setelah membahas tentang Sirik Napace ini, maka kita telah siap untuk menuju episode keempat. Episode keempat, kita akan mulai memasuki zaman di mana kerajaan-kerajaan mulai berdiri di Sulawesi Selatan. Dan pertama-tama kita akan mulai dari kerajaan tertua tentunya. Tidak lain dan tidak bukan adalah kerajaan Luwu. Teman-teman, itulah tadi sejarah Sulawesi Selatan episode yang ketiga. Kita masih akan lanjut episode keempat, mungkin beberapa hari setelah video ini saya upload, jadi stay tune terus di channel ini. Oke, jangan lupa untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini tentunya. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru saya upload di channel ini. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang telah menonton video sampai habis, dan sampai bertemu di video berikutnya.